Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perlawanan bersenjata pra dan masa tanam paksa. Saudara-saudara sekalian, pada abad ke-19 Masehi, perlawanan bersenjata masih berlanjut, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Salah satu sebabnya dari segi ekonomi perniagaan, jalan laut niaga dari Nusantara Indonesia ke Timur Tengah diputuskan oleh imperialis Protestan Belanda. Dengan pemenggalan hubungan niaga dengan Timur Tengah, India, dan Cina, otomatis kekuasaan politik Islam Indonesia akan lumpuh satu persatu. Demikian pula akan melumpuhkan Kesultanan Turki. Jalan laut niaga antar Timur Tengah dan India dengan Nusantara Indonesia sangat luas. Sebenarnya armada perang Belanda tidak mampu untuk menguasai seluruhnya, walaupun kunci laut Malaka dan Sri Lanka telah dikuasainya. Dengan memanfaatkan kelemahan imperialis Belanda di dalam penguasaan laut itu, Kesultanan Aceh, Ambon, Ternate, Tidore, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang melanjutkan hubungan niaganya dengan Kesultanan Turki atau Kesultanan Mongol di India serta Cina. Sebenarnya saat itu VOC hanya mempunyai 3.000 serdadu dan 1.000 diantaranya benar-benar serdadu kulit putih. Oleh karena itu, dapat dikatakan pemerintah kolonial Belanda hanya mampu memusatkan kekuatannya di sekitar Batavia atau Pulau Jawa. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, untuk luar Pulau Jawa masih belum terkuasai sepenuhnya oleh VOC. Para niagawan Muslim tidak mau menempuh jalan laut niaga seperti yang dipaksakan oleh Belanda untuk ke Eropa dengan melalui Tanjung Pengharapan. Namun, para wirausahawan Muslim lebih memilih menempuh jalan niaga laut melewati Laut Merah dan Laut Tengah, terus ke Venesia, daripada menempuh jalan laut niaga lewat Tanjung Pengharapan. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, rute pelayaran melalui selatan jauh lebih berbahaya tantangan alamnya. Sebaliknya melalui Laut Merah dan Laut Tengah dinilai jauh lebih aman, walaupun dikenakan pajak oleh Kesultanan Turki. Namun tidak dirampas seluruh barang dagangannya oleh penjajah Protestan Belanda atau penjajah Barat lainnya. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, dengan berakhirnya pemerintahan Protestan Anglikan Inggris di bawah Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Pulau Jawa tahun 1811 sampai 1816 Masehi, para sultan terutama dari luar Pulau Jawa merasa bebas dari kewajiban ketaatan kepada pemerintah kolonial Protestan Belanda. Para sultan bebas kembali melakukan kontak niaga dengan negara manapun secara damai. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel sejarah ini, akibat imperialis Protestan Belanda melihat masih adanya hubungan niaga antara Kesultanan Turki dan Kesultanan Mongol di India dengan kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia, maka diserangnya secara intensif wilayah produsen rempah-rempah di luar Jawa sebelum dan sesudah adanya tanam paksa, yaitu dari tahun 1830 sampai 1840.
919 Masehi. Untuk daerah luar Jawa yang lebih diperhatikan adalah daerah sumber rempah-rempah, yaitu Kepulauan Maluku. Akibat penindasan dan kekejaman penjajah Protestan Belanda, bangkitlah perlawanan bersenjata dipimpin oleh Kapten Patimura. Saudara-saudara sekalian, kita mengenal Kapten Patimura 1817 Masehi di Ambon. Ini penyandang nama Patimura adalah Muslim. Oleh karena itu, salahlah jika dalam penulisan sejarah Kapten Patimura disebut seorang penganut Kristen. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, kemudian menyusul di Sumatera Barat pecah Perang Padri, yaitu dari tahun 1821 sampai 1837 Masehi, yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Perang ini terjadi sebagai dampak lanjut dari provokasi pemerintah kolonial Belanda agar terjadi perang antara kaum adat kontra kaum Padri. Apa kepentingannya dengan provokasi tersebut? Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, operasi Serdadu Belanda di Sumatera Barat sepintas seperti hanya bertujuan menumpas perkembangan Wahabisme. Namun, tujuan sebenarnya adalah mengusir Amerika Serikat dan Inggris yang mengadakan kontak dagang, yang mengadakan kontak niaga dengan kaum Bidari atau kaum Padri atau Wahabi di daerah Agam. Dalam upaya mengatasi persaingan kedua imperialis Protestan ini, saudara-saudara sekalian, kerajaan Protestan Belanda segera mengadakan Treaty of London, yaitu perjanjian London tahun 1824 Masehi. Isinya penjajahan Inggris atas Bengkulu yang dekat dengan Sumatera Barat berakhir ditukar dengan Semenanjung, Malaka, dan Singapura diserahkan ke Inggris. Tinggal satu langkah lagi, saudara-saudara pemerhati daripada channel ini, bagaimana menetralisasikan ancaman Amerika Serikat di Sumatera Barat. Demi mengusir Amerika Serikat secara tidak langsung dan sekaligus melumpuhkan kaum Padri atau Bidari, maka dimanfaatkanlah tenaga kaum adat sebagai pemukul. Gerakan Wahabi atau Bidari atau kaum Padri tersebut ditinjau dari sisi agama, kaum adat lebih menguntungkan penjajah, karena walaupun mengaku beragama Islam tetapi masih melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ajaran Islam. Misalnya masih bermain judi, masih minum minuman keras, dan juga masih menyambung ayam. Sedangkan kaum Bidari selain berpegang teguh kepada ajaran Islam, di belakangnya ada Amerika Serikat. Oleh karena itu, saudara-saudara pemerhati daripada channel ini, penjajah Belanda waktu itu lebih berpihak kepada kaum adat, walaupun tambang emasnya sudah tidak lagi berproduksi. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel sejarah ini, demikianlah rencana semula, tetapi operasi Serdadu Belanda terpaksa untuk sementara dihentikan. Karena apa? Karena di Jawa Tengah timbul perang Diponegoro, yaitu dari tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Jadi untuk sementara berhentilah perang Padri tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Setelah perang Diponegoro selesai, perang Padri diprovokasi kembali pada tahun 1830 sampai 1837 Masehi. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, mengapa terjadi perang Diponegoro? Kehidupan kalangan istana di Yogyakarta sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam.
tingkah laku para bangsawan, saudara-saudara sekalian, tidak lagi menjalankan syariat Islam, tidak lagi menjalankan ajaran-ajaran Islam. Selain para bangsawan menggemari kehidupan mewah dengan menindas rakyat, dalam bidang pernikahan pun terjadi penyelewengan dari ajaran Islam. Pernikahan, saudara-saudara sekalian, dapat dilaksanakan dengan jumlah yang tanpa batas. Proses pernikahan ini berlangsung terus hingga memasuki zaman R.A. Kartini. Dituturkan sendiri oleh R.A. Kartini melalui suratnya kepada Zihandelar tentang penyelewengan sistem pernikahan adat di kalangan bangsawan rendah saja. Di Keraton Pakubuwana, Surakarta, dibenarkan memiliki 26 istri. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, di samping itu bangsawan Surakarta menjadi pemasok candu. Oleh karena itu R.A. Kartini mengutuk kebiasaan mengisap candu yang dinilainya sebagai benda-benda laknat. Saudara-saudara sekalian, ini waktu sudah azan duhur di tempat kami. Insya Allah nanti setelah melaksanakan sholat duhur secara berjamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah ini, insya Allah.